kudus namamu, tiada yang sepertimu Yahweh. Kaulah segalanya. Shalom Alaikum, selamat malam sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di malam hari ini, spesial di hari Selasa dalam program Refleksi sampai dengan pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Sahabatku, di malam hari ini bersama dengan Rio dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120. Tepatnya dari studio Radio Surya Kebenaran di 107.8 maupun di live streaming kami di website di www.suryakebenaran.com. Selamat malam untuk sahabatku di kota Ambarawa dan sekitarnya, dan juga sahabatku dari setiap kota, kabupaten, provinsi di setiap kepulauan di Indonesia, bahkan yang ada di benua lain, yaitu di negara lainnya, mengikuti dan mendengarkan di live streaming melalui website kami. Ya, selamat malam sahabatku di malam hari ini dengan materi yang luar biasa yang sudah dipersiapkan dengan narasumber kita di malam hari ini yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dan tak lupa juga nanti sahabatku, kami mengundang atensi pertanyaan sahabat di 081 66 545 32. Baiklah sahabatku, di malam hari ini langsung saja tanpa berlama-lama ya, dalam suasana yang berbahagia, sudah bersama dengan kita di semuanya di studio bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Shalom Alaika, selamat malam Pastor. Alaika, shalom Rio dan semua sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar? Oh, haleluya pastinya. Nah, Rio apa kabarnya? Haleluya, dahsyat ya, Mas, bersyukur ya di hari ini masih bisa berjumpa sama Pastor Simeon dan juga sahabat yang ada di rumah ya di 107.8. Ya, Pastor, di malam hari ini pastinya sudah dipersiapkan ya materi kita nih. Ya, ini judul lagu lagi nih berarti. Ya, saya cari yang familiar di telinga kita. Ya, silakan Pastor. Ya. Di malam ini nih kita bahas apa nih? Ya, judulnya adalah Lost Doll. Lost Doll ya. Ya, saya sebenarnya enggak tahu awalnya kalau ini adalah judul lagu gitu, karena saya sering lihatnya itu di bis sama di truk itu yang di belakang itu. Ada tulisannya banyaknya ini gitu, Lost Doll, rak rewel gitu. Saya pikir apa gitu, tak pikir apa namanya, mesinnya Lost Doll gitu ya. Ternyata judul lagu. Judul lagu ya. Iya. Jadi sahabatku, kalau kita dengar lagunya bersama Cak Nan, tahu di malam hari ini kita bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo ya, dalam konsep yang berbeda. Iya, Pastor, di malam hari ini juga nanti kita akan mengundang atensi sahabat. Ya, sahabatku di 08166554532 untuk atensi pertanyaannya di malam hari ini. Nanti sambil materinya disampaikan, sahabat boleh mempersiapkan pertanyaan sahabat. Nanti bagi sahabat yang tidak ingin namanya disebutkan, bisa tulis nanti diberikan tanda no name. Kami tidak akan membaca nama sahabat, tapi pertanyaannya akan kami bacakan di malam hari ini. Ya, baiklah nanti sahabatku di 107.8. Tanpa berlama-lama ya Pastor. Ya. Kita langsung saja masuk pada sesi kita karena waktu juga di malam hari ini. Silakan Pastor Simeon. Kita akan masuk. Ya, Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun berada, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Amin. Ya. Itu penting sekali, sehat dan bahagia. Ya, kita akan bahas Lost Doll. Apa sih itu Lost Doll? Ya, Lost Doll itu kalau di dalam konteks judul lagu itu ternyata maksudnya itu bebas gitulah. Nggak ada ikatan, tidak ada apa namanya yang mengikat begitu. Nah, sebetulnya kalau di luar lagu itu Lost Doll ini artinya adalah kayak kalau mesin itu kan biasanya ada tali kipasnya itu ya. Nah, itu nggak seret gitu. Apa seret itu bahasa Indonesianya apa? Nggak pas gitu. Nggak kenceng lagi. Tapi sudah dol gitu ya. Dol itu ya sudah nggak kenceng gitu, sudah kendor gitu. Dan kalau lost doll ya berarti seperti tidak bisa dikontrol lagi sudah. Gitu. Nah, itu kira-kira. Nah, tapi kalau kita ngomongin ini ternyata adalah judul lagu, saya coba perhatikan liriknya. Tentang apa sih gitu kan. Saya sempat, ya akhirnya saya dengerin dulu lagunya.
dan juga cari tahu liriknya gitu. Ternyata liriknya adalah bercerita tentang seorang kekasih yang kesel nih dengan pasangannya, yang sehingga ya sudah merasa kayak ya sudahlah gitu kan, karena terus dikhianati gitu. Karena begitu kesalnya ya akhirnya berucap dengan bahasa, sebenarnya bahasa sarkas gitu katanya ini, yaitu lost doll gitu. Ya diumpamakan seperti mesin itu kan, jadi lost doll sudah nggak bisa dikontrol gitu. Yang berarti karena ini pasangannya selingkuh, sudah dibilang, sudah ini nggak mau, tapi juga karena dia tuh cinta gitu ya. Mas mau dilepas kok ya gimana gitu. Jadi akhirnya ya wes lah, karmu lah, terserah lah gitu kan. Gitu, malah dibebaskan aja, sudah terserah gitu. Nah, inti dari lagu ini yang saya tangkap adalah jadi sebuah perasaan yang kesal gitu ya. Yang oke lah, kamu tidak bisa dibilangin lagi, ya sudah gitu. Dan inilah yang sering kali kita alami sebetulnya ya. Artinya bukan dalam hubungan percintaan begitu, bukan, tapi ada hal yang membuat kita kesel kadang-kala ya. Sehingga akhirnya sampai di titik kita itu ya sudah terserah. Nah, kalau orang Jawa bilang sembuh wes gitu ya. Karepmu lah. Ya, karepmu lah gitu kan. Itu sebuah ungkapan yang itu sudah sampai di titik kayak kesel yang sudah ya udahlah terserah, apatis gitu. Jadi kayak ya udahlah, aku nggak mau tahu lagi gitu. Kayak udah susah dibilangin gitu. Iya. Atau diperingati gitu. Dan seringkali kan juga kita mengalami kesel gitu ya. Tidak hanya dengan orang lain, tapi juga dengan kondisi gitu. Kondisi dan situasi yang dialami gitu. Jadi sebabnya apa sih sebetulnya? Penyebabnya ini adalah karena realita tidak sesuai dengan harapan. Gitu. Dan itu terjadinya cukup sering gitu, nggak cuma sekali gitu, beberapa kali. Jadi akhirnya kesel kan gitu. Nah, saya mau nyoroti bahwa setiap kehidupan kita ini kadang-kala kan memang mengalami kesalahan ya. Harapan, ekspektasi apa sih, realita tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Dan itu tidak cuma sekali, tapi beberapa kali ya. Dan ini banyak sekali respon-respon kita gitu. Ada berapa macam, ada macam-macam. Jadi respon orang ada yang malah melampiaskan kekesalannya dengan marah-marah, dengan melampiaskan kemarahannya itu. Banting pintu, banting piring, banting gelas mungkin, atau banting apa yang bisa dibanting gitu kan. Atau mungkin mukul apalah gitu kan. Mukul apalah tembok ya. Ya tembok, tapi tembok sakit sendiri. Pohon pisang ya. Pohon pisang yang beberapa waktu lalu itu salam dari Binjai. Sempat viral, sehingga orang-orang yang memperhatikan lingkungan juga bingung lah. Itu pohon pisang salah apa? Kamu kenapa mukulin gitu sampai ambruk ya. Jadi itu. Terus bisa juga ada respon yang selanjutnya, yaitu ada orang yang malah memendam kesalahannya gitu. Dipendam, diem aja gitu kan. Kalau orang Ambarawa bilang batek. Batek itu apa tahu? Tahu nggak, Rio? Nggak ngerti. Batek itu ya kesel sih, marah sih, cuman tidak diungkapkan gitu, dipendam saja gitu. Makan hati. Makan hati. Ya, makan hati. Ya, tapi dia tidak melampiaskan gitu. Dipendam. Ya. Ada juga yang malah membiarkannya, ini kayak tadi, ayo sudahlah, sembuh gitu kan. Jadi kayak tidak diurusi, ditinggal gitu, sehingga meninggalkan seperti kayak kita kerja nggak selesai gitu. Atau kalau ada PR nggak diselesaikan gitu. Jadi
kalau bahasa ngetrennya jadi unfinished business gitu. Ada urusan yang tidak diselesaikan gitu. Dan ada juga yang malah respon selanjutnya ada orang yang kita cari solusinya, bisa tidak bisa harus bisa gitu. Entah bagaimana dia ambil sisi ada tantangan, ada masalah, ada sesuatu yang tidak bisa tidak seperti harapan, maka bagaimana saya harus menyelesaikan ini? Kalau bisa harapan saya ini yang terjadi gitu. Ambuh piye carane gitu. Paling tidak minimal mendekati gitu, atau ke arah sana gitu. Kalau memang misalkan tidak bisa diselesaikan seperti itu. Nah, kita akan bahas nanti apa yang harus dilakukan, dan juga ternyata dari 4 respon ini yang menurut saya bisa kita lihat itu ada konsekuensinya masing-masing begitu. Nah, itu konsekuensinya itu kan emosi nih ya, kembali saya ngomong selalu sering-seringnya adalah tentang emosi. Karena emosi ini adalah satu hal yang baik sebetulnya, cuman kalau emosi ini tidak dalam energi yang positif, maka itu justru akan menghambat kita gitu. Dan akan membuat kita menjadi seorang yang karena ada emosi yang tersimpan yang belum selesai. Emosi negatif itu ya seperti yang sering kali saya umpamakan, bahwa emosi negatif ini seperti kita buang sampah gitu di rumah, dan sampah di rumah itu nggak kita buang-buang gitu. Nah, apalagi kalau emosinya intens, apalagi kalau sampahnya itu adalah sampah yang bau, katakanlah ikan gitu, tulang-tulang ikan, ya, terus jeroan ayam mungkin ya, kita buang sampah gitu. Dan bayangkan saudara, itu sampah yang bau itu tidak dibuang-buang, apa yang terjadi di rumah kita? Saudara bisa bayangkan sendiri. Nah, demikian pula dengan emosi negatif yang intens, apalagi itu ya, tidak diselesaikan, apa yang terjadi? Terpendam terus di dalam diri kita gitu. Dan itu akan sangat berpengaruh bagi apa yang akan kita lakukan ke depannya. Mungkin kalau tidak bertemu dengan itu, situasi yang spesifik ini, kita terlihat baik-baik saja. Tapi begitu muncul bersinggungan dengan situasi yang kita ada emosi negatif ini, maka itu akan muncul lagi gitu. Ibarat seperti gunung yang mau meletus gitu. Nah, nanti mungkin akan kita bahas lagi lebih lanjut di sesi yang kedua. Ya, baiklah, terima kasih Pastor Simeon yang sudah membuka dalam sesi kita yang pertama di malam hari ini. Oleh karena itu sahabatku, nanti bagi sahabat yang mempunyai pertanyaan seputar materi kita di malam hari ini, atau ada pertanyaan lain yang ingin sahabat tanyakan ya di dalam konseling di malam hari ini, bisa langsung saja di 0816654532. Kami akan kembali ke ruang dengar sahabat dalam sesi kita yang kedua. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu beberapa lagu pujian berikut ini.